Assalamualaikum guys, sahabat-sahabat Medan Jempol dimanapun sahabat berada. Di sini kami channel YouTube Medan Jempol. Saya Romi Saputra bersama Muklis Nebaho, kameramen channel Medan Jempol, channel YouTube Medan Jempol, menghadiri sebuah acara di Dusun 1A, Desa Semcirim, yaitu sholat tasbih berjamaah di Masjid Nurul Ikhlas guys. Jadi sahabat-sahabat Medan Jempol ikutin terus di sholat fardu, sholat tasbih, mukminnya terus mendapatkan pahalanya. Takbir. Ustaz ini pandai kali. Ustaz hilang. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti setelah lebaran forum komunikasi bertambah lagi, masjid Lalang Bilik 1 Paili juga ikut bergabung jauh-jauh dari ikut bergabung dengan forum kita di Semcirim, dan nanti pembukaan forum terjadi nanti yang sosial di masjid Istiqomah Jalan Jati Pasar 4 tanggal 6 Juni 2021. Karena itu punya pilihan akbar dan juga korban pengawalan punya majelis takbir mentakbir akbar Tuhan. Jadi dia sering panggil ya Bu. Nanti kalau kita buat munawasah sopan kita bisa bergabung. Jadi jangan diterima. Insya Allah bulan ini kalau tidak ada halangan. Tapi kalau nanti kehalangan pandemi Covid, mohon maaf tertunda lagi pusat sopan bisa dijadikan di desa kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semua sehingga kita dapat bersatu semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Bapak sambutan yang luas sekali lagi Bu, karena hari kita istimewa hari ini untuk kita semua, dan kita menggunakan ujangan-ujangan pimpinan dari Bapak Kepala Desa Semcirim itu kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama hormati Bapak Salimah, Bapak Dr. Andes Haji Yasin Bukti Lubis. Ini hormati Bapak Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola Desa Semcirim Kecamatan Tunggal dan Desa Semcirim Kecamatan Baru, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Aidro SPDI. Ini hormati Bapak Ketua Lurah Masjid Nurul Ikhlas beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ustaz Zulkarnain dan Bapak Zulkarnain yang hadir pada hari ini, dan ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan bersatu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Bapak Ismail Harun dan juga seluruh sebagian dari perangkat desa dan Bapak Badusun yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Sabibi, Ibu Tri dan seluruh pengajian-pengajian yang lain yang tergabung dalam Al-Sabibi, dan tentunya yang saya hormati Ibu Hajar yang sama-sama dari kita sudah hampir bertahun tidak bergabung di akhirnya tidak bersama-sama satu pun seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang berbeda, mungkin karena itu dulu ya. Beberapa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan tentunya kepada YouTuber kita, yaitu ada Bapak Asap Hadis, beliau dari YouTuber Mencirim dari RKSM channel ya, dan juga dari Medan Jempol. Alhamdulillah meliput kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, bersama mencatat budaya musuh kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari ini dengan penuh kebersamaan kekeluargaan
kasih kepada Bapak Ketua BKN Menteri Lintas yang sudah menyiapkan atau memperbolehkan acara pada pagi hari ini, dan dengan Bapak Ibu Tri sebagai Ketua Pengajian Al-Sabihin yang bisa mengumpulkan. Saya dengar tadi ada 5 desa itu ya, ada 5 desa. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya sampaikan bahwa di desa Semenjiri saat ini ada namanya RKSMN, Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola yang ada di desa saya disebutkan tadi. Sekarang sudah ada 33 masjid. Dari awalnya itu satu masjid ya, satu masjid dulu di Lumbuda, dan masjid Akofi dulu masjid masih musola. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi masjid Akofi. Bapak-bapak beda dari kekuasaan menyampaikan ini adalah ini kegiatan yang positif ya. Alhamdulillah dari 2 masjid sekarang sudah menjadi 33 masjid. Bahkan sampai desa Ayaduni, desa Sukamaju, Medan Rio, semua bergabung. Juga ini dalam pengajian kita. Dan saat pengajian kita masih ada 5 desa ya, 5 desa. Kalau 5 desa itu di dalamnya banyak ya, ada pengajian, ada perkeringan. Kalau nggak bisa gabung, luar biasa. Artinya apa? Seperti Pak Sati bilang, Pak Ketua, nanti insya Allah di bulan 6 kita akan melaksanakan atau mengadakan atau menghadirkan Ustaz Abdul Somad. Insya Allah kalau di 33 masjid dan musola bergabung ibu-ibu dan bergabung, insya Allah kegiatan itu akan menjadi. Jadi ada KKSM, ada lagi itu namanya bergerak Jumat di desa kita. Sama juga, Pak Hendro juga ketua yang penanggung jawab. Setiap hari Jumat ada sebelum Ramadan memberikan nasi ataupun nasi bukan dibagikan dan menjadi satu menjadi lainnya berdasarkan jadwal. Ada lagi yang namanya gerakan umat peduli desa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Rp1.000 satu hari untuk bersedekah. Alhamdulillah, perkiraan saya Rp1.000. Pak Ibu, Bapak saya katakan di sini, Bapak saya. Bapak Rp1.000, Bapak Ibu Rp1.000. Kalau kita kalikan Rp1.000, kayak 1.000 Rp7.000, 7 kali 4, 7 Bapak besar, 40.000. Ternyata begitu diikuti di luar perkiraan kita. Ternyata masyarakat kita yang bersedekah berlimpah luar biasa. Begitu diikuti ada yang sampai 80.000, ada yang 100.000, bahkan 200.000. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini untuk kita, ya, untuk kita. Memang grup ini bukan apanya desa, tapi didukung oleh pemerintah desa. Artinya apa? Selama ini tidak terutama bantuan tidak bisa tercover atau tidak bisa diberikan dari pemerintah desa, insya Allah nanti dari grup kita akan membantu. Bapak Ibu kalau untuk bersedekah berlimpah jangan kegiatan ada kasih kelengan, jangan ada jangan insya Allah kita tidak perlu berapa itu untuk bersedekah kita mau Rp1.000, mau Rp5, tidak ada masalah. Ikhlas itu ikhlasnya Bapak. Tapi kita apa itu sekarang masih 1.600 kelengan yang sudah dibagikan oleh masyarakat kita. Dan alhamdulillah dari mulai bulan Maret sampai Mei sudah terkumpul berapa persen? 40 juta lebih. Apa pertama memberikan mobil ambulan? Mobil ambulan. Kenapa mereka tidak diberikan dari dana desa? Bapak Ibu desa sendiri 15 dusun dan semua itu perlu pembangunan. Ada beberapa persen sekarang masih kita bangun, masih banyak lagi yang belum terbangun. Apalagi dengan ada COVID-19 ini banyak pembangunan yang tidak terrealisasi karena anggarannya dipotong untuk kegiatan COVID, dana COVID. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya bersama pemerintah juga mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan hari ini.
sholat tasbih kita bersama ingin menambah hubungan silaturahim kita, hubungan silaturahim kita antara makhluk dari desa ataupun dari dusun, pemerintah yang dari dusun, kita bisa bersama. Artinya apa? Dengan dari kegiatan ini kita bisa melaksanakan silakan. Yang penting Bapak Ibu ikuti protokol kesehatan. Karena apa? Itu sangat penting. Dan sampai desa kita Sunggal menjadi zona merah. Jangan. Kalau sampai terjadi zona merah, maka kegiatan seperti ini mungkin tidak diadakan itu sementara karena menyangkut kesehatan keselamatan jiwa manusia. Mungkin saja saya mudah-mudahan kegiatan sholat tasbihnya sudah ada kita bacakan zikirnya, doa dan setelah kita melaksanakan sholat tasbihnya. Mudah-mudahan semua ini nanti dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya bersama pemerintah karena sebentar lagi kita memasuki mengakhiri raya Idul Fitri. Jadi apa salahnya pada hari ini saya pribadi, keluarga, bersama pemerintah mengucapkan mohon maaf saya apabila ada kesalahan saya orang manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Mungkin saya benar menurut Bapak Ibu salah. Jadi pada hari ini saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua dibicarakan dan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Bapak kepala desa yang kita hormati dan kita banggakan, para ulama-ulama, ustadz-ustadz dan juga yang kita muliakan, para ketua pengajian Majelis Taklim Musabbihin juga yang kita hormati, serta ibu-ibu ketua perwitan pada hari ini yang juga turut hadir, dan juga para bapak maupun ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izinnya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh aktivitas apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jam 11 sebagaimana biasa kita bubar ya, sesuai dengan perjanjian. Jadi waktu ceramah tinggal 5 menit, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Karena sholat tasbih dengan doanya itu 45 menit. Tetap saudara hadirin 45 menit. Cuman gak apa hari ini saya lebihkan waktunya menghormati Bu Hajjah Lena yang sudah lama tak kunjung tiba. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ustadz Hendro tadi pesan, katanya dia minta sarung. Kalau saya nggak mau saya sarung. Kenapa? Payah lari kalau dikejar corona, saudara hadirin. Ya, iya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini mau kita sambung kaji yang lalu. Apa tersebut kaji terakhir?
bapak ibunya. Ya, kalau kita sambung kaji yang lalu, nikmatnya sholat yang khusyuk, mungkin memang waktunya nggak bisa. Ya, atau kita tutup doa, lebih bagus lagi, saudara hadirin. Ya, bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada waktu yang lalu, hakikat bapak ibu sholat itu memang makhluk Allah. Ya, jadi bapak ibu yang belum pernah belajar ilmu tasawuf, supaya agak dihaluskan kajinya, saudara hadirin. Terutama di penghujung Ramadan ini, kita kan udah tua-tua, ya, sebentar lagi habis umur kita, saudara hadirin. Tapi insya Allah yakin dan percayalah bapak ibu, kalau sering kita tersebut WA malaikat Israel, insya Allah Pak Bu panjang umur itu, saudara hadirin. Apa iya Pak Ustaz? Iya, demi Allah. Cuman kan problemnya banyak orang tak tahu nomornya. Saya nomor Ustaz Hendra aja nggak tahu saya, baru tadi saya minta, saudara hadirin. Ya. Nah ini bapak ibu, saudara hadirin. Jadi pada hakikat yang sebenarnya bapak ibu, memang sholat itu makhluk Allah. Pada waktu yang lalu, tanah, air, angin, api, itulah makhluk Allah berbentuk tempat, namanya bumi. Allah jadikan pengisinya namanya manusia, cuman diganti Allah dalam tubuh kita ini, tanah. Pada waktu kemarin kata Allah dalam Al-Quran, itulah jadi daging, air jadi tulang-tulang belulang, angin jadi urat-urat syarat, api jadi darah. Makhluk namanya tersebut manusia, untuk mengisi dan menata alam semesta ini, supaya manusia tidak merasa sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa yang paling segala-galanya. Dibuatlah satu lagi bapak ibu, makhluk berbentuk perintah. Duduk dalam sholat itulah sifatnya tanah, sujud dalam sholat itulah sifatnya air, rukuk dalam sholat itulah sifatnya angin, berdiri dalam sholat itulah sifatnya api. Itulah namanya makhluk berbentuk perintah, namanya sholat. Secara ilmu hakikat bapak ibu, ilmu tasawuf, bumi inilah syariatnya, sholat itulah tarikatnya, penghubungnya. Diri manusia itulah hakikatnya. Bila kata baginda Rasulullah, syariat, tarikat, hakikat bersatu padu, inilah yang disebut dengan makrifat. Itulah sebabnya baginda Rasulullah, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang yang mukmin. Cuman kan problemnya kita belum bisa salat kita mi'raj. Itu yang jadi masalah. Masih suka kali kadang-kadang melalak-melalak salat tuh. Ya, padahal udah tua-tua, malu awak, saudara hadirin. Masa awak sholat di masjid, hatinya sudah di rumah. Masa awak sholat tersebut, hatinya entah kemana-mana. Ini harus dibenahi. Tak boleh, saudara hadirin. Kalau orang baru-baru belajar sholat, oke. Tapi dah tua 40, tidak boleh, saudara hadirin. Tidak ada satu pun nanti yang selamat di padang mahsyar, saudara hadirin, kalau sholatnya tak beres, saudara hadirin. Ya, selalu kita sampaikan, surga itu bukan murah harganya, mahal. Satu sisi murah. Nah, ini perlu kita capai, saudara hadirin. Ya. Jadi ini maka disebutkan baginda Rasulullah, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Batinnya dan luarnya itu harus salat. Kan kita kan dua kita ini Pak Bu, secara global dua kita. Yang di luar namanya casing, itulah jasad. Yang di dalam namanya ruh, itulah batin. Ruh itu nanti kita kaji satu persatu. Ada yang namanya napas, ampas, tanapas, nupus. Inilah hakikat nyawa. Jadi kalau orang berzikir harus melalui napas, atau ampas, atau tanapas, atau nupus. Ada tempat-tempatnya. Ruh itu pun begitu juga. Ada yang ruh jasmania, ruh ruhania, ruh idhafi, atau ruh sultania, atau ruh idhafi, atau jiwa yang tenang.
Itulah sering saya sampaikan di mana-mana ibu-ibu, saya kalau ceramah ada orang mau tidur, demi Allah saya tidak pernah marah, saudara hadirin. Kenapa? Karena saya paham ada yang mau keluar dari dalam tubuhnya, saudara hadirin. Ya, jadi kalau ada mereng-mereng, itu dia mulai. Mereng kiri, mereng ke kanan, mereng ke depan, macam-macam dia. Ada yang mau keluar, nggak ada masalah. Karena batai serapnya, asal jangan keluar tersebut ruh sultaniah dengan ruh idopi atau jiwa yang tenang, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau ini yang keluar, berbahaya, saudara hadirin. Terpaksa di depan sana pasang bendera 2 biji, 1 merah, 1 STM. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat, kata Nabi. Harus kita lihat semua, Pak Bu. Geraknya seperti apa, matanya kemana. Tidak boleh bergerak-gerak yang lain-lain. Ada orang kadang-kadang salat badannya tapi matanya tidak, melalak begini-begini dia. Tidak boleh. Ada yang sholat tapi tangannya bolak-balik garuk-garuk. Kalau ibu bapak ke Mekah, banyak kali orang begitu sholat. Jangan pikir Mekah Madinah itu hebat. Tidak boleh jadi contoh sih. Allahu Akbar. Ada yang begini-begini, ada yang begini, macam-macam. Kalau dalam kajian tasawuf itu sholat monyet, saudara hadirin. Tidak boleh. Harus seluruhnya harus sholat zahir dan batin. Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Nanti supaya diberikan Allah kita hidayah, petunjuk. Kan enak, orang nggak nampak kita nampak, orang nggak dengar kita dengar. Apa nggak enak? Ya? Rezeki itu pun begitu juga. Yang nggak nampak pun bisa diberikan Allah. Apalagi yang nampak, lebih parah hebat lagi, saudara hadirin. Ya? Kan kita gunanya kita tersebut mengaji ini, Bapak Ibu, supaya berubah 4 macam hakikat yang sesungguhnya. Pertama tersebut supaya berubah, saudara hadirin, pola pikirnya harus berubah, pola pikirnya. Kita sudah mengaji harus aktual, modern tapi Islami, saudara hadirin. Nggak boleh tersebut kita umat Islam ini longo-longo, nggak boleh. Harus berubah daya zikirnya, saudara hadirin. Yang kedua, yang ketiga harus berubah, saudara hadirin, gaya hidupnya. Karena banyak ibu-ibu zaman sekarang gaya hidup TikTok. Kadang tak pakai baju dia, cuman kau saja TikTok tersebut. Nggak tahu dia nonton jutaan orang. Berapa dosanya coba? Nggak cukup 1 kali sholat tasbih, nggak cukup, saudara hadirin. Baru berubah keadaan hidupnya. Apapun ceritanya, kalau bisa kita ini kaya, walaupun nggak kelewat kaya. Malulah kita, saudara hadirin. Kalau saya, Bu, Pak, ini kali saya dengar Bu Hajjah Lena. Ini kali sudah ya, tiap tahun kita sebulan amalannya, dia cuma sekali habis, kalah kita, saudara hadirin. Bukan tanggung-tanggung. Ya, sebulan kita ibadah tersebut, orang yang kaya tersebut, pemurah, 1 hari dia ibadah, kalah awak. Awak ngasih 500 saja pun merengut. Ya udah ambillah. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Nah ini perlu tersebut supaya betul-betul kita haluskan salat kita. Bagaimana jaga? Kan dalam hakikatnya, kan dalam diri kita ini kan ada Allahnya. Itulah sebabnya kata Allah dalam hadis Rasulullah, la ilaha illallah khizni wa man dakhala khizni amina min azabi. La ilaha illallah, bentengku, kata Allah, disampaikan oleh Nabi. Barang siapa yang mampu masuk dalam bentengku, selamat, aman dari azab apapun, saudara, termasuk azab corona. Cuman problemnya bagaimana caranya Pak Ustaz supaya bisa bersembunyi dalam benteng kalimat la ilaha illallah. Insyaallah kita sambung kapan-kapan, saudara. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau salat tasbih, Bapak Ibu, sebagaimana biasa 4 rakaat 1 salam. Ya, 4 rakaat 1 salam. Siapa tahu kemarin-kemarin belum pernah ikut. 4 rakaat 1 salam. Niatnya tidak boleh berjamaah, makruh hukumnya. Cukup dalam hati, kalau nggak tahu shollinya, sholli sunnat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Dalam hati aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, cukup.
Allahu Akbar. Ibu-ibu setentang dagunya, kalau laki-laki setentang telinganya. Tidak boleh begini. Makruh hukumnya harus ke depan tangannya. Banyak orang imam walaupun qori masih banyak yang bersalahat, saudara hadirin. Tidak sunnah Nabi, saudara hadirin. Kalau begini tidak boleh, harus begini sunnahnya, setentang telinga. Kalau ibu-ibu di sininya, baru dilipat tersebut tangan. Ini baru boleh di mana-mana. Mau di sini pun boleh, mau di sini pun boleh, mau di sini pun boleh, mau gini pun boleh. Yang penting jangan Allahu Akbar. Jadi mau apa? Itu yang tak boleh. Karena itu hilafiah. Kalau ini tidak hilafiah. Dibaca Allahu Akbar kabirong boleh, Bu. Dibaca Allahumma ba'id pun boleh. Yang tak boleh Allahumma dini fi man hadait, tak boleh. Baru dibaca Fatihah, baru kemudian dibaca ayat supaya seragam kita ayatnya. Karena waktu kita tersebut sudah jauh kali. Nah, baca ayat pertama qul ya al-kafirun, ayat kedua, rakaat kedua qul huwallah, rakaat ketiga al-falaq, rakaat keempat qul a'udzu birabbin nas. Andai kata ada di antara ayat itu nggak hafal juga, boleh. Rakaat pertama alif lam mim, rakaat kedua alif lam ra, rakaat ketiga toha, rakaat keempat yasin, aman saudara hadirin. Ya. Kemudian baca tersebut tasbihnya setiap berdiri 15 kali. Cara mengeranya, tekan anak jari-jari kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Jangan sampai terangkat, tidak boleh. Ya. Maka saya kadang-kadang itu marah dengan kawan-kawan salat tasbih itu kuat-kuat bacaannya, tidak boleh. Sedangkan zuhur aja yang wajib pun makruh hukumnya kuat, apalagi yang sunat. Ngapainlah kita beramal ibadah kalau nanti korting, wah rugi kita, untuk apa? Ya, kalau bisa pun jangan kuat-kuat, apalagi dizaharkan, tak boleh. Ya, supaya apa? Jangan terganggu sebelah orang. Subhanallah alhamdulillah, itu terganggu. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah. Nanti pala kalau apa mau kawan? Pala kawan tuh. Ya, 15 kali. Baru nanti rukuk 10. Bagus Pak Bu, istinjaknya yang bagus. Tak boleh nggak bagus, saudara hadirin. Nanti air wudhu itu pun saya kasih tahu bagaimana berwudhu yang sesungguhnya. Karena banyak orang berwudhu kurang sempurna. Apalagi udah tua-tua. Kan kalau tua-tua Pak Bu, ini kalau nggak digosok, nggak melekat air tuh. Kenapa Pak Ustaz? Ya udah keriput semua. Iya, keriput semua dia. Nggak lengket air itu lagi. Itu makanya kalau udah tua kali tengok, orang pun payah lengket, saudara hadir. Ditanya orang, udah lewat ibu sekolah, nggak nampak aku. Ya orang nggak lengket. Ya, harus dibetulkan ya. Kan istinja itu kan Bapak Ibu kan 3, bersih badan kita, hadas besarnya betul. Maksudnya tidak boleh ada yang menghalangi di badan kita. Ibu kalau ada suaminya pakai tato, suruh buang, wajib saudara hadirin. Wajib dibuang. Kalau sudah dibuang payah, itu baru dimaafkan, diampunkan Allah. Kenapa? Tidak sah mandi hadas besarnya kalau ada tatonya saudara hadirin. Kecuali dia nggak pernah lagi mandi-mandi. Ya. Kan ada orang kadang-kadang bangga dia dengan tatonya, nggak boleh. Apalagi di tangan di tempat-tempat tersebut mengambil wudhu, ya nggak sah. Tapi kan payah Pak Ustaz. Enggak, kalau sekarang buang tato gampang Bu. Yang penting ada duitnya. Ada seperti alat elektronik itu, rap-cep, nah bisa dia menghisap saudara hadirin. Cuman mahal, 1 senti hampir 2 juta saudara hadirin. 1 senti. Ada yang murah biayanya, cuman agak sakit. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Setrika itu panaskan, gosokkan saudara hadirin, hilang. Jadi wajib ya. Kemudian juga lagi bersih pakaian, kan suci pakaian ya. Bukan mesti baru, enggak. Yang penting bersih. Harus disiramkan tersebut supaya bagus dia. Makanya ibu-ibu kalau beli sayuran, terutama kangkung, awas hati-hati. Kenapa Pak Ustaz? Kadang-kadang sebelum dijual si solokotok, kangkungnya itu kan waktu mengikatinya itu kadang-kadang diikati, ada biang keroknya sebelahnya.
buang air kawan tuh, kencing kawan tuh. Karena pada umumnya kalau biang kerok kencing, bapak ibu maaf, itu pasti terangkat kakinya. Itu artinya biang kerok itu sudah dewasa. Kalau terangkat kakinya, kencing dia terangkat kakinya. Itulah sebabnya manusia pun kalau ada buang air kecil terangkat kakinya sama, saudara ada. Sama. Jadi pada saat dia mengikati tersebut, sayurannya rap masuk, kan belobang dia batangnya. Nah, itulah di dalam Islam harus dicucurkan, disiramkan. Kalau enggak sah, enggak bersih. Nah, ini contoh saudara hadirin. Makanya baju kita pun, pakaian kita pun begitu juga. Ya. Jadi kalau mesin cuci dia harus mengalir, bertukar airnya tersebut. Kalau enggak ganti dengan yang baru. Hati-hati, jangan ibu ngepel, kan satu baskom, satu itu aja. Wah, tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Itulah sebabnya kadang-kadang kami bapak-bapak ini sering nggak sah sholatnya. Kenapa Pak Ustaz? Kalau tidak mampu menjaganya, kadang pergi ke plaza-plaza atau tempat tertentu, kan ada tempat buang air kecilnya itu, ya digantung dia di pinggir-pinggir tersebut, dinding tuh. Bapak-bapak buang air kecil, maaf kata, orang sepi, sesak pipis. Ya, tapi kurang mampu menjaga, terpercik dia ke celana kita, saudara hadirin. Awas hati-hati, terpercik ke celana, nggak sah sholatnya. Nanti ditulis malaikat, sholat ngompol. Awas hati-hati. Iya. Maka dibuat Allah, Islam itu gampang, mudah, ya, fleksibel, saudara hadirin. Makanya istinja itu wajib hukumnya. Karena situasinya kalau nggak ada air, kata Nabi, boleh dengan batu, boleh. Yang penting jangan batu gilingan, kan itu masalahnya. Yalah pula kan batu gilingan, kan meriah. Atau juga jangan batu nisan, dikejar-kejarnya malam nanti. Kalau tak ada juga kata Rasulullah, kan boleh dengan benda-benda kesat, boleh. Ya, apa saja boleh, nggak payah. Kalau enggak dengan daun, boleh. Yang penting jangan daun jelatang. Terakhir kata Rasulullah, boleh dengan kertas, boleh. Tengok kalau kita naik pesawat, pernah pakai kertas. Cuman kertas tisu yang dilarang, jangan kertas pasir. Ya. Nah ini bapak ibu saudara hadirin, ya, harus kita bersihkan tersebut. Setelah kita bersih, suci, barulah mengambil air wudhu. Ini Pak, ngambil air wudhu, tangan tersebut yang tengah itu sampai ke dekat mata. Jadi caranya rap ke dekat mata, ininya kemari, baru disapukan begini. Karena sunat hukumnya, apalagi laki-laki menjadi malaikat, dia kata Rasulullah, air wudhu yang bergantungan di jenggot tuh. Makanya laki-laki disunatkan pakai jenggot. Kalau laki-laki, cuman kadang-kadang banyak nggak mau, suka memelihara kumis. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau kumis ada manfaatnya. Kalau minum kopi tak payah saringannya, saudara. Nah ini bapak ibu saudara Adri. Kadang-kadang banyak orang nggak ngerti bu, ngambil air wudhu tuh, ininya. Kadang ada yang mancung hidungnya, itu agak ke dalam deninya, jadi nggak kena. Kalau yang pesek memang nggak ada masalah. Yang pesek nggak ada masalah ya kan? Jadi rap dua-dua begini. Nah, nanti sunat rap sapukan. Seperti itu dia bapak ibu ya. Ngambil air wudhu yang benar mas. Tangan tuh awas kalau ada kuku kita panjang. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran kan, dari sapulah, sucikanlah tersebut tanganmu, dan juga surah Al-Ma'idah tersebut. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mendirikan salat, terlebih dahulu basuhlah mukamu, cucilah tanganmu sampai siku bahasanya. Berarti dari ujung. Harus beginikan kalau ada kuku panjang. Harus hati-hati. Pakai kutek itu boleh Pak Ustaz, yang sifatnya tidak terhalang air boleh. Tapi kalau terhalang tak boleh. Nah ini dalam kajian tasawuf itu harus kita ginikan Bapak Ibu. Harus. Kenapa? Siapa tahu yang tua-tua itu tadi karena udah banyak keriput, dia nggak masuk air itu, tidak melekat. Ya, tidak melekat saudara hadirin. Kecuali umur-umur kita masih muda, seperti Ustadz umur masih 36, alhamdulillah.
Masih muda saudara hadirin ya. Ustaz Hendro baru 24 tambah 14 ya kan. Ya memang begitu, harus disapu dia. Banyak orang tak sadar pada saat dia menyuci tersebut, ngambil air wudhu di kamar mandi, gini dia, rap, awas hati-hati. Nanti berakibat kepada sholat yang khusyuk ini nanti nggak dapat Bapak Ibu, nggak bisa dapat dia tersebut. Ya. Begitu juga menyapu kepala. Kalau Imam Syafi'i sebenarnya 3 helai rambut sudah cukup. Kan kening disapu. Ada juga orang nanya, kalau keningnya botak Pak Ustadz gimana? Apa cukup begini? Kan ada juga yang begitu, rambutnya tinggal di belakang, rahat. Harus kena rambutnya? Tidak. Ya botaknya aja pun nggak apa-apa, udah orang namanya bulan ada rambutnya lagi. Cuman jangan banyak tingkah awak kalau udah botak. Kenapa Pak Ustadz? Jangan ikut-ikut anak muda. Anak muda kan keren. Asal bersisir, sisir kanan, sisir kiri, colok kadang-kadang saudara hati. Ikut bapak-bapak, botak kepalanya, sisir kanan, sisir kiri, colok. Apa yang mau dicolok? Orang botak. Nah ini cara mengambil air wudhu yang benar saudara hati. Supaya nanti sholat khusyuk itu 5 syaratnya. Nanti bisa kita kupaskan. Cuman terpaksalah. Bersambunglah kajinya ya kan? Tidak mungkin. Tengah 12 sudah. Iya, tengah 12. Nanti Bu Lena jauh kali rumahnya, lama kali pulang kan kurang bagus juga ya kan? Ya, awak lagi lebih jauh lagi saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah kita mengambil air wudhu Bapak Ibu dengan benar, barulah pakai doanya. Hari ini saya ajarkan salah satu resep doa. Setelah kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah dan seterusnya, berdoa Bapak Ibu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. 5 doanya itu. Wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni minas sabirin minal mukhlisin. Pokoknya 5, minal muttaqin yang terakhir. Baru baca selawat 3 kali, sapukan ke wajah kita ini Pak Bu, ke atas 3 kali. Kenapa Pak Ustaz? Menurut ilmu kesehatan, orang-orang salon supaya awet pipi kita tidak keempat kali nampak, tidak gampang turun, itu rap ke atas dia. Makanya tengok Pak Ustaz, 63 tahun. Kalau pakai celana li, buka, maka saya nggak mau sarung. Karena sarung payah, 2 kali awak nampak. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin, coba amalkan saudara hadirin. Bagi anak-anak gadis yang belum dapat jodoh, setiap subuh amalkan doa Nabi Yusuf supaya orang senang. Yang tak boleh itu, jangan bapak-bapak mengamalkan doa Nabi Yusuf, berbahaya. Orang melihat kita Bapak Ibu senang aja, nggak tahu, kan ada juga orang kadang-kadang wajahnya cantik tapi orang nggak senang. Kenapa? Orang merungut aja. Kita tegur, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau apa? Iya. Ini rahasianya. Kita azan, kita marhaban, kita sholat dan berbagai macam kontak. Nabi Daud alaihissalam saudara hadirin, suara Nabi Daud itu sungguh luar biasa. Kita tidak kori, kita tidak hebat kali baca Qur'annya, napas pun nggak pala. Tapi kalau kita yang baca, bisa orang nangis saudara hadirin. Astagfirullah. Itulah hebatnya saudara hadirin, makrifatnya tersebut. Ya, bukannya hebat kali kadang-kadang, tapi bisa orang nangis. Apalagi dibuat azan subuh, ya Allah, siapa yang santi Allah ya Rabbi. Terpesona orang saudara hadirin. Ya. Nah inilah sebenarnya banyak. Jadi mengambil air wudhu tersebut, berdoalah seperti itu setiap mengambil air wudhu. Ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu mahal harganya saudara hadirin, apalagi tasbih. Justru itulah jam 8 kita mulai, tengah 8 sudah datang. Sholat sunat wudhu, baru tahiyatul masjid, baru sholat sunat duha, Assalamualaikum sahabat-sahabat Medan Jempol. Hari ini tanggal berapa bro? 9 Mei 2021, tepatnya di puasa Ramadan yang ke-27 ya guys. Kami channel YouTube Medan Jempol telah mengekspos sebuah
sebuah kegiatan di Desa Semencirim, yaitu tepatnya di Masjid Nurul Ikhlas Dusun 1A. Itu kegiatan sholat tasbih berjamaah, guys. Jadi buat sahabat-sahabat Medan Jempol dimanapun sahabat-sahabat berada, di sini saya Romi Saputra bersama Muklis Naibahok mengucapkan karena sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Buat sahabat-sahabat Medan Jempol, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya.